Selama dekade pertama abad ke-19, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terus mendapat gangguan dari Belanda. Meski kala itu Belanda selalu berusaha menancapkan pengaruhnya di lingkungan keraton, usaha mereka selalu ditentang oleh Sultan Hamengkubuwono II. Selain menolak upaya Gubernur Jenderal Daendels menempatkan seorang rejen di wilayah Kesultanan Yogyakarta, HB II juga mengganti wakil istana dari Pati Danureja II yang dianggap pro-Belanda kepada Noto Diningrat, keponakan HB II. Daendels yang marah dengan sikap HB II langsung mengeluarkan perintah penyerbuan ke wilayah Yogyakarta. Begitu berhasil menguasai keraton, sang gubernur jenderal pun menurunkan HB II dari tahtanya. Ia kemudian memilih putra HB II, Raden Mas Suryo, sebagai rejen yang memimpin rakyat Yogyakarta. Raden Mas Suryo yang diberi gelar Sultan Raja dinilai dapat berkompromi dengan pihak Belanda. Dia juga sepakat untuk tidak mengusik aktivitas pemerintah Hindia Belanda di Yogyakarta. Namun, perjanjian antara Prancis dan Inggris di kemudian hari membuat Sultan Raja hanya berkuasa dalam hitungan bulan. Setelah keduanya menyepakati penyerahan seluruh wilayah Nusantara dari Belanda ke tangan Inggris, Thomas Stanford Raffles pun ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sebagai Gubernur Jenderal baru, Raffles segera mengamankan seluruh wilayah bekas jajahan Belanda dan menancapkan pengaruh Inggris di dalamnya. Karena itu, begitu tiba di Jawa, Raffles langsung menurunkan HB III yang dianggap berpihak kepada Belanda dan mengangkat kembali HB II sebagai Sultan. Namun, Raden Mas Suryo yang kehilangan jabatannya diam-diam berusaha menggalang kekuatan untuk kembali bertahta. Rupanya, banyak elit keraton dan para pemangku birokrasi yang lebih senang berada di bawah perintah Mas Suryo ketimbang HB II. Salah satunya adalah seorang kapiten Tionghoa bernama Tan Chin Sing. Sebagai seorang kapiten, Tan Chin Sing memiliki koneksi cukup baik dengan pihak kolonial maupun bangsawan Jawa. Ia pun memanfaatkan posisinya untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan pihak Inggris untuk mendukung Mas Suryo. Setelah berhasil mendapat jaminan dari Inggris untuk Raden Suryo mengambil alih tahta Kesultanan Yogyakarta, tentara Inggris pimpinan Kolonel Gillespie dan Kapten Travers menyerang kediaman Sultan HB II. Begitu keraton berhasil diduduki, HB II pun bersedia menyerahkan tahtanya. Raden Mas Suryo kemudian didaulat menjadi pemimpin baru Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III. Sementara itu, atas jasanya dalam pengangkatan HB III, Tan Chin Sing diangkat sebagai bupati dengan gelar Raden Tumenggung Sikodiningrat. Namun, harga yang harus dibayar HB III untuk memperoleh singgasana Yogyakarta rupanya tidaklah murah. Melalui perjanjian pada 1 Agustus 1812, Inggris menuntut banyak hal kepada HB III atas wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Selain menuntut HB III harus melepaskan hak atas penarikan pajak tol dari pelabuhan-pelabuhan serta pusat-pusat perdagangan, Inggris juga menuntut agar HB II melepas hak atas tanah-tanah di Kedu, Pacitan, Jipang, dan Grobogan karena ingin mendirikan pemerintahan di sana. Selain itu, Kesultanan Yogyakarta dilarang melakukan hubungan diplomatik dengan kerajaan dan negara lain, baik di Pulau Jawa ataupun di luar Jawa. Namun, Sultan HB III ternyata hanya memerintah selama 2 tahun saja. Sang Sultan secara tiba-tiba meninggal dunia pada 3 November 1814 dalam usia 43 tahun. Putranya, Pangeran Ibnu Jarot yang masih berusia 10 tahun diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono IV dengan Paku Alam I sebagai walinya.